Di sebuah desa kecil di pinggiran Serang, Banten, berdirilah sebuah pesantren tua yang dikenal sebagai tempat lahirnya para pemuda berkarakter kuat. Dari pesantren inilah seorang santri bernama Ahmad tumbuh dan ditempa. Usianya baru menginjak 20 tahun, tetapi sorot matanya menyimpan kedewasaan yang tidak biasa. Ia adalah sosok yang jarang berbicara, namun saat ia membuka mulut, ucapannya selalu terjaga dan penuh makna. Setiap pagi, sebelum azan subuh berkumandang, Ahmad sudah terjaga, duduk bersila di serambi musala, membaca wirid yang tak pernah ia lewatkan. Suara angin pagi yang menembus sela-sela pepohonan seakan menyatu dengan ketenangannya. Para santri lain sering kagum pada ketekunannya. Bagi mereka, Ahmad tampak seperti pemuda yang hidupnya hanya diisi ibadah dan belajar. Tapi hanya Ahmad yang tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada luka lama yang selalu mengintip dari balik ingatan. Kiai Ma'ruf, pengasuh pesantren, sangat memperhatikan Ahmad. Suatu sore, beliau memanggil Ahmad ke ruangannya. Dengan suara lembut, sang kiai berkata bahwa dalam diri Ahmad ada cahaya keberanian yang jarang dimiliki santri lain. Ahmad hanya tersenyum tipis, tak pernah merasa dirinya istimewa. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang selalu memanggilnya, sesuatu yang belum ia pahami dan belum berani ia ungkapkan kepada siapapun. Ahmad bukan hanya menonjol dalam ilmu agama. Di pesantren, ia juga mempelajari silat Banten, sebuah warisan leluhur yang diajarkan turun-temurun. Gerakan-gerakannya lincah, namun penuh perhitungan. Para guru silat sering membanggakan ketepatan pukulan dan keluasan langkahnya. Namun bagi Ahmad, silat bukan untuk gagah-gagahan, ia mempelajarinya sebagai bentuk amanah dari para sesepuh, menjaga diri, menjaga orang lemah, dan menjaga kehormatan. Pada suatu malam yang sunyi, Ahmad kembali dihantui mimpi lama, bayangan ayahnya yang dulu pernah menjadi korban pemalakan di Pelabuhan Merak. Dalam mimpinya, Ahmad masih melihat wajah ayahnya berdarah, sedangkan orang-orang hanya lewat tanpa berani menolong. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi dahinya. Ingatan itu selalu berhasil mengoyak hatinya yang selama ini berusaha ia tenangkan. Setelah bangun dari mimpi tersebut, Ahmad berjalan perlahan ke halaman pesantren. Bulan menggantung pucat di langit. Ia memandang ke kejauhan, ke arah barat, seolah melihat kembali jalan menuju Merak. Ada perasaan yang menggigit dalam dadanya, ketidakadilan yang belum pernah ditebus. Namun ia tahu, dendam bukan jalan santri. Yang ia rasakan bukan amarah, melainkan panggilan untuk memperbaiki sesuatu yang dulu ia tak mampu lawan. Keesokan harinya, Kiai Ma'ruf memperhatikan wajah Ahmad yang tampak sedikit lebih letih dari biasanya. Ketika sang kiai menanyakan apakah Ahmad sedang memikirkan sesuatu, pemuda itu hanya menjawab dengan senyum. Tetapi Kiai Ma'ruf tahu, ada badai yang sedang tumbuh di dalam hati muridnya. Sang kiai hanya memberi pesan sederhana, jika waktunya datang, kau akan tahu apa yang harus kau lakukan. Dan tanpa Ahmad sadari, hari itu menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Benih perjalanan takdir telah tumbuh. Dalam diri Ahmad, keberanian mulai menemukan bentuknya, seperti bara kecil yang perlahan menyala. Ia belum tahu bahwa kelak, bara itu akan menjelma menjadi api besar yang akan menerangi Pelabuhan Merak, tempat yang dulunya penuh ketakutan, tempat yang akan menjadi saksi keberaniannya kelak. Sejak malam ketika mimpi buruk itu kembali menghampirinya, Ahmad merasa hatinya semakin gelisah. Ia melakukan rutinitas seperti biasa, mengajar adik-adik kelas, membersihkan halaman, dan mengaji, namun ada sesuatu yang berat menekan dadanya. Setiap kali ia menarik napas panjang, bayangan masa kecil yang kelam selalu muncul di benaknya. Masa itu masih terasa dekat, seolah-olah baru terjadi kemarin. Saat Ahmad berusia 10 tahun, ia pernah menemani ayahnya menuju Pelabuhan Merak untuk mengantarkan dagangan. Perjalanan itu seharusnya menjadi pengalaman menyenangkan karena itu pertama kalinya Ahmad melihat laut begitu luas. Namun semuanya berubah mencekam ketika sekelompok preman menghadang mereka. Di antara bayangan para pelaku itu, Ahmad masih mengingat satu sosok dengan jelas, tatapan tajam, kumis tebal, dan senyum mengerikan, yang kelak ia kenal sebagai Kujang, seorang preman besar Merak. Kejadian itu berlangsung cepat, namun menyisakan jejak panjang dalam hidup Ahmad. Ayahnya dipukul hingga roboh hanya karena menolak memberikan uang yang diminta preman. Ahmad kecil berteriak dan mencoba melindungi ayahnya, tetapi tubuh kecilnya tak mampu melakukan apapun. Orang-orang di sekitar hanya menonton, tak ada satupun yang berani melawan.
Ketidakberdayaan itu menjadi luka pertama yang tak pernah hilang dari hati Ahmad. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kondisi ayahnya memburuk. Luka yang tampak sudah sembuh ternyata menimbulkan sakit dalam yang perlahan merenggut nyawanya. Ahmad kehilangan sosok yang ia cintai, sementara ibunya hanya bisa menangis memeluk anak itu setiap malam. Dalam diamnya, Ahmad berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan mampu berdiri tegak, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menghentikan ketidakadilan yang merenggut ayahnya. Kenangan itu kembali menyala ketika Ahmad melihat para santri kecil bermain di halaman pesantren. Ia teringat dirinya yang juga dulu seceria itu sebelum hidup mengajarinya apa arti kehilangan. Wajah mereka yang polos membuat dadanya sesak, ia tidak ingin ada anak lain yang merasakan pedih seperti dirinya. Dalam hati yang tak pernah ia ucapkan, Ahmad merasa bahwa hidupnya bukan hanya miliknya sendiri, ada tanggung jawab yang menunggu. Pada suatu sore, angin bertiup kencang membawa aroma laut yang entah bagaimana terasa familiar. Ahmad berdiri di bawah pohon besar di samping musala, memandangi langit yang berubah jingga. Ia merasakan panggilan yang begitu jelas, panggilan yang sama yang ia rasakan sejak malam mimpi buruk itu. Panggilan itu mengarah ke Merak, ke tempat masa lalunya terkubur, namun belum selesai. Malam itu, ketika para santri lain sudah terlelap, Ahmad duduk sendirian di serambi pesantren. Ia menggenggam tasbihnya erat-erat sambil menatap gelapnya pekarangan. Ingatan akan senyuman terakhir ayahnya membuat matanya memerah. Bukan kemarahan yang memenuhi dadanya, melainkan rasa tanggung jawab untuk memastikan tragedi yang sama tidak terulang pada orang lain. Di tengah kesunyian itu, angin malam membawa suara azan dari kejauhan, meresap ke dalam jiwa Ahmad. Ia menutup mata dan menarik napas panjang. Dalam detik itu, ia sadar, luka lamanya bukan untuk disesali, tetapi untuk menjadi alasan ia melangkah. Ahmad belum tahu bagaimana atau kapan semuanya akan dimulai, yang ia tahu, jalannya sudah mengarah ke satu tempat, Pelabuhan Merak, tempat kelam yang kelak harus ia hadapi kembali. Pagi itu, pesantren dipenuhi kesibukan. Para santri menyiapkan bantuan dakwah berupa kitab, pakaian layak, dan bahan makanan untuk dikirim ke Lampung. Ahmad mendapat amanah untuk mengantarkannya bersama dua orang santri senior. Saat mendengar nama tujuan perjalanan, Pelabuhan Merak, jantung Ahmad berdegup lebih cepat dari biasanya. Seolah takdir sengaja mendorongnya kembali ke tempat masa lalunya bersemayam. Perjalanan menuju Merak terasa panjang. Mobil bak yang mereka tumpangi melintasi jalanan yang perlahan berubah semakin ramai, dipenuhi truk, bus, dan para pedagang yang mencari peruntungan di sekitar pelabuhan. Saat gerbang besar Pelabuhan Merak mulai terlihat dari kejauhan, Ahmad merasakan hawa dingin menjalari tengkuknya. Aroma garam laut bercampur dengan kenangan buruk yang kembali menamparkan kesadarannya. Ketika mereka tiba dan turun dari mobil, pelabuhan tampak hiruk-pikuk. Teriakan sopir angkot, klakson truk, dan suara ombak seolah membentuk dunia yang penuh kekacauan. Ahmad berusaha tetap tenang, meski dadanya seperti dihantam gelombang tak terlihat. Ia berjalan perlahan sambil membantu menurunkan barang-barang dakwah, namun matanya terus memperhatikan kerumunan orang, setiap wajah seolah bisa menjadi bagian dari masa lalu. Tak butuh waktu lama sebelum sesuatu menarik perhatiannya. Di sisi gerbang antrean pejalan kaki, seorang pedagang tua sedang dipaksa memberikan uang kepada sekelompok preman. Tangan lelaki tua itu bergetar, sementara seorang preman menepuk pipinya dengan angkuh. Ahmad mematung. Adegan itu seperti pengulangan mimpi buruk masa kecilnya. Pandangan sang pedagang yang penuh ketakutan membuat darah Ahmad berdesir. Salah satu preman mendekatkan wajahnya kepada si pedagang sambil menggeram, "Cepat. Di sini nggak ada yang gratis." Ahmad mengambil napas panjang, mencoba menahan amarah yang mulai meledak dalam dirinya. Namun ketika preman itu mendorong keras tubuh pedagang tua hingga hampir terjatuh, batas kesabaran Ahmad akhirnya terlampaui. Langkah kakinya spontan maju tanpa ia sadari. Dengan suara tenang namun tegas, Ahmad berkata, "Pak, sini saya bantu angkat dagangan Bapak." Ucapannya terdengar sederhana, tetapi bagi para preman, itu adalah bentuk perlawanan. Beberapa dari mereka langsung menoleh dengan tatapan tajam. Ahmad berdiri tegak, tidak arogan, namun juga tidak menunjukkan rasa takut. Tindakan kecil itu telah menjadi pemantik awal dari badai besar. Di antara kerumunan itu, muncul satu sosok yang mengenakan jaket loreng hitam, berbadan besar, tatapan tajam, aura angkuh menguar darinya. Ia melangkah maju, dan ketika bayangannya jatuh tepat di depan Ahmad, suasana mendadak hening.
Ahmad merasakan detak jantungnya berhenti sejenak. Wajah itu, ia mengenalnya. Tatapan itu sama persis dengan yang ada dalam ingatan kelam masa kecilnya. Sosok itu tersenyum miring sambil berkata pelan namun mengancam, "Siapa kamu berani ngurusin wilayah Kujang?" "Ya, Kujang." Preman yang dulu merenggut kedamaian keluarganya, kini berdiri tepat di hadapan Ahmad, seperti takdir yang sengaja mempertemukan mereka kembali di tempat di mana semuanya bermula. Ahmad menatap Kujang tanpa berkedip. Tubuh besar preman itu seperti menelan cahaya matahari pagi, aura kekuasaannya begitu menekan. Suasana di sekitar seketika tegang, para pedagang dan sopir yang menonton menahan napas. Mereka tahu, pertemuan ini bukan sekadar adu ucapan, melainkan benturan antara keberanian dan kekuasaan yang telah lama menindas pelabuhan. Kujang melangkah mendekat, tangannya menggenggam rantai besi yang tergantung di pinggangnya. Suara langkahnya berat dan berirama, menandakan bahwa ia bukan orang biasa. Dengan senyum sinis, Kujang berkata, "Kamu pikir bisa melawan aku, bocah santri?" Nada suaranya dingin, menakutkan, namun Ahmad tetap berdiri tegak. Ia merasakan jantungnya berdetak kencang, tetapi ketenangan yang selama ini ia latih di pesantren muncul tepat pada waktunya. Ahmad menarik napas panjang, mengingat setiap pelajaran silat yang diajarkan Kiai Ma'ruf. Gerakannya tidak cepat, tapi penuh pertimbangan. Saat Kujang menyerang dengan rantai besi, Ahmad menangkisnya dengan satu gerakan halus, membuat rantai itu berputar di udara tanpa menyentuhnya. Para penonton terpana, tak ada seorang pun yang menyangka, santri yang terlihat lembut ini mampu menahan pukulan preman paling ditakuti di Merak. Kujang merasa tersinggung, meningkatkan serangannya. Kali ini pukulannya lebih cepat, lebih keras, namun Ahmad tetap tenang. Ia mengelak dan menangkis, dengan gerakan yang sederhana tapi efektif. Setiap langkah Ahmad penuh kehati-hatian, menyeimbangkan keberanian dengan kewaspadaan. Kerumunan orang menahan napas, seolah takut jika mereka salah bergerak, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Suara benturan logam dan teriakan para preman mengisi udara pelabuhan. Ahmad merasakan adrenalin memuncak, tapi bukan untuk marah, hanya untuk bertahan dan melindungi. Ia menatap pedagang tua yang dulu diperas, melihat wajahnya yang kini menatap penuh harap. Di situ, Ahmad tahu, perjuangannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua yang lemah dan tak berdaya. Pertarungan itu berlangsung singkat, namun cukup untuk membuat Kujang sadar bahwa lawannya bukan sembarang pemuda. Santri ini memiliki kemampuan dan keteguhan hati yang luar biasa. Kujang mengerutkan keningnya, merasa terancam, tetapi ia tidak menunjukkan tanda menyerah. Sebaliknya, rasa penasaran muncul di matanya, siapa sebenarnya pemuda yang berani berdiri di depannya tanpa gentar. Ketika benturan terakhir terjadi, Ahmad berhasil menahan rantai Kujang dengan satu tangan, memutar tubuhnya, dan melepaskan tekanan itu. Kujang terkejut, bahkan terhuyung ke belakang. Kerumunan orang bersorak dalam hati, tetapi mereka tetap diam karena takut tindakan mereka memancing kemarahan preman. Ahmad berdiri tegap, napasnya teratur, menandakan bahwa ia tidak berniat melukai, hanya ingin berhenti dari ketidakadilan. Kujang menatap Ahmad dengan marah dan bingung. Kamu berani," gumamnya sambil menenangkan diri. Ahmad hanya menunduk sedikit, menahan amarahnya, lalu berkata dengan suara tenang, "Ini bukan soal berani atau takut. Ini soal benar dan salah." Kata-kata itu menggantung di udara, seolah memantul di antara kontainer dan kapal-kapal besar. Pertarungan fisik mungkin berhenti, tetapi konflik mereka baru saja dimulai, sebuah pertaruhan yang akan mengubah pelabuhan Merak selamanya. Kabar tentang keberanian Ahmad menyebar cepat di pelabuhan Merak. Para pedagang membicarakannya dengan nada kagum, sementara para sopir dan nelayan menatapnya dengan harapan. Namun di balik pujian itu, ada ketakutan yang menempel di udara, ketakutan bahwa pertentangan dengan Kujang, preman paling ditakuti, baru saja dimulai. Setiap orang menyadari bahwa keberanian seorang santri bisa memicu gelombang perubahan yang besar. Sementara itu, Kujang duduk di sebuah warung tua, wajahnya masih merah karena malu dan marah. Anak buahnya duduk mengelilinginya, menunggu perintah. Kujang menatap mereka dengan mata yang menyala, "Santri itu berani mengacaukan wilayah kita. Aku ingin dia tahu bahwa di sini, semua harus takut padaku." Kata-kata itu diucapkannya dengan dingin, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, respek yang tak pernah ia sadari muncul pada Ahmad. Anak buah Kujang mulai menyebar ke seluruh pelabuhan, menanyai pedagang dan sopir tentang keberadaan Ahmad.
Setiap gerakan kecil dicatat, setiap langkah dipantau. Ahmad menjadi topik yang membara di kalangan preman, namanya mulai diucapkan dengan nada waspada. Kujang ingin menunjukkan kekuatannya, tetapi keteguhan Ahmad membuatnya frustrasi. Ia merasa telah menemukan lawan yang mungkin bisa menyaingi kekuasaannya. Di sisi lain, Ahmad mencoba tetap tenang. Ia tidak pernah berniat mencari masalah, tetapi keadilan yang ia bawa tidak bisa ia abaikan. Setiap malam, ia duduk di serambi pesantren, memikirkan langkah selanjutnya. Kiai Ma'ruf menasihatinya dengan lembut, keberanian itu baik, tapi jangan sampai kemarahan memimpin tindakanmu. Gunakan akal, gunakan hati. Kata-kata kiai itu membekas, menjadi penuntun dalam pikirannya. Namun ketenangan itu sulit dipertahankan ketika beberapa pedagang yang dibantu Ahmad mulai menerima intimidasi. Barang dagangan mereka disabotase, bahkan ada yang mendapat ancaman. Dari anak buah Kujang, Ahmad mendengar kabar itu dan hatinya sesak. Ia tahu, meskipun ia tidak berniat menyerang siapapun, kehadirannya di pelabuhan telah memicu bahaya bagi orang-orang lemah. Tekad Ahmad semakin kuat. Ia sadar bahwa perubahan tidak datang dari ketakutan, tetapi dari keberanian yang disertai kebijaksanaan. Ia mulai merencanakan strategi kecil, mengamati gerak-gerik Kujang, mengenali pola anak buahnya, dan memahami medan pelabuhan. Setiap langkah yang diambil Ahmad selalu tenang, seperti santri yang memegang prinsipnya di tengah badai. Sementara itu, di malam yang gelap, Kujang mengumpulkan seluruh anak buahnya di gudang tua. "Siapapun yang menghalangi aku akan merasakan kemarahanku," teriaknya. Tapi di matanya, terselip ketegangan yang sulit disembunyikan. Ahmad bukan sekadar lawan biasa, ia melihat santri itu berbeda, sesuatu yang membuatnya sulit menebak gerakan selanjutnya. Rasa marah bercampur respek, menciptakan konflik batin yang tak pernah Kujang rasakan sebelumnya. Di pesantren, Ahmad menatap bulan yang menggantung tinggi di langit. Angin malam membawa aroma laut yang familiar. Ia tahu pertarungan sejati belum dimulai, bahkan ancaman yang lebih besar masih menunggu. Namun satu hal jelas, ia tidak akan mundur. Luka masa lalunya telah menjadi bahan bakar, dan keberanian yang dibimbing oleh akal dan hati akan menjadi pedoman yang tak tergoyahkan dalam menghadapi Kujang dan para preman Pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak malam itu tampak mencekam. Lampu-lampu minyak di dermaga berkedip-kedip, sementara kabut laut melayang tipis di antara tumpukan kontainer. Suasana biasa ramai kini dipenuhi ketegangan, pedagang menutup kiosnya lebih awal, sopir truk menepi, dan anak buah Kujang mengintai setiap sudut. Mereka tahu, sang santri yang berani itu bisa muncul kapan saja. Ahmad melangkah perlahan, tubuhnya menyatu dengan bayangan malam. Ia mengamati setiap gerakan anak buah Kujang, mencatat posisi mereka, dan membaca medan pelabuhan dengan cermat. Ia tidak gegabah. Setiap langkahnya direncanakan agar bisa melindungi warga yang lemah tanpa terjebak dalam kekerasan yang sia-sia. Malam itu, ia bukan sekadar santri, ia menjadi bayangan pelindung yang menghantui ketakutan preman. Beberapa anak buah Kujang mulai merasa gelisah. Mereka melihat sosok Ahmad muncul dari balik tumpukan kontainer, bergerak cepat namun tenang, seperti angin malam yang tak terduga. Salah seorang mencoba menyerangnya dari belakang, tapi Ahmad sudah mengantisipasi. Dengan satu gerakan ringan, pemuda itu menendang kaki lawan hingga terjerembab ke lantai. Tidak ada amarah dalam gerakannya, hanya kontrol dan keadilan yang menuntunnya. Kabar tentang kehadiran Ahmad menyebar dengan cepat di antara preman. Kujang mulai merasa terdesak, setiap anak buahnya yang tersingkir atau kalah duel kecil membuat ketegangan di tubuhnya memuncak. Ia tahu, menghadapi santri ini bukan perkara biasa. Ahmad memiliki ketenangan yang membingungkan, keberanian yang terukur, dan naluri yang tajam seperti predator malam. Di tengah kabut, terdengar teriakan. Seorang sopir truk yang pernah diperas Kujang berusaha melarikan diri, namun tertahan anak buah preman. Ahmad muncul tepat di saat yang kritis. Dengan gerakan lincah, ia menahan dan menenangkan sopir itu, memastikan tak ada yang terluka. Adegan itu membuat anak buah Kujang tercekat, santri itu bukan hanya berani melawan, tapi juga melindungi mereka yang lemah. Pertarungan fisik mulai pecah di ujung dermaga. Ahmad menghadapi beberapa preman sekaligus, menggunakan jurus silat yang elegan dan terukur. Tiap serangan mereka dibalas dengan teknik yang tepat, bukan untuk melukai serius, tapi cukup untuk menghentikan agresi. Malam itu menjadi saksi bagaimana seorang santri kecil dari Banten berdiri melawan kelompok besar yang telah lama menindas pelabuhan. Kujang muncul akhirnya,
langkahnya berat menghantam lantai dermaga. Mata mereka bertemu dari jarak beberapa meter. Kedua sosok itu menahan napas sejenak, perasaan campur aduk antara marah, penasaran, dan ketegangan membara. Malam itu, bukan sekadar duel fisik, tapi pertarungan prinsip, keberanian yang bijak melawan kekuasaan yang menindas. Saat pertarungan semakin memanas, Ahmad berhasil memukul mundur anak buah Kujang yang terakhir, menyisakan Kujang sendiri di tengah dermaga. Kujang menatap santri itu dengan marah dan respek sekaligus. Ahmad, dengan napas teratur, menunduk sedikit, lalu berkata dengan suara tenang, "Hentikan ini. Kekuasaan yang dibangun dari ketakutan tidak akan pernah benar." Kata-kata itu menggantung di udara malam Pelabuhan Merak, menandai awal babak baru dalam konflik mereka. Kujang berdiri di tengah dermaga, tubuhnya masih tegap meski napasnya berat. Matanya menyala, marah bercampur kebingungan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang santri seperti Ahmad mampu mengalahkan anak buahnya satu persatu. Tubuhnya bergetar bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena rasa hormat yang tak pernah ia sadari tumbuh dalam hatinya. Ahmad menatap Kujang dengan tenang. Ia tahu pertarungan fisik mungkin telah mendekati akhir, tetapi yang terpenting adalah kemenangan prinsip. "Kujang," katanya dengan suara mantap, "kekuasaan yang kau bangun dari ketakutan tidak akan bertahan lama. Lihatlah, orang-orang mulai percaya bahwa ada yang berani menentangmu." Kata-kata itu menusuk ke kesadaran Kujang, menyadarkannya bahwa selama ini kekuasaannya hanya dibangun dari ketakutan dan intimidasi. Dalam satu gerakan cepat, Ahmad mengantisipasi serangan Kujang yang terakhir. Tubuh besar itu terhuyung, hampir kehilangan keseimbangan, dan terjatuh ke lantai dermaga. Kerumunan yang menonton menahan napas, beberapa bahkan menutup mata mereka, takut menyaksikan benturan itu. Namun Ahmad tidak menambahkan satu pukulan pun, ia hanya berdiri tegap di depan Kujang, menahan tubuhnya agar tidak melanjutkan kekerasan. Kujang terbaring sejenak, napasnya tersengal, dan matanya menatap santri itu dengan campuran amarah dan kagum. Ahmad melangkah maju, namun tetap menjaga jarak. "Aku tidak ingin melukaimu, aku hanya ingin kau berhenti menindas yang lemah," ucap Ahmad dengan lembut. Nada suaranya seperti memantul di antara kontainer, tenang tetapi tegas, membelah malam Pelabuhan Merak. Seiring detik berlalu, sesuatu berubah di mata Kujang. Rasa sakit dan amarah mulai tergantikan oleh kesadaran. Ia melihat pedagang dan sopir yang dulu ditindas menatapnya dengan rasa lega. Ia menyadari bahwa kekuasaannya hanyalah ilusi yang rapuh. Dengan suara berat, Kujang akhirnya menyerah. "Baik, aku menyerah," gumamnya, menundukkan kepala, menerima kebenaran yang baru saja ia saksikan. Ahmad menolong Kujang bangkit berdiri. Gestur itu mengejutkan banyak orang, preman yang selama ini menebar ketakutan kini berdiri, ditopang oleh orang yang baru saja menaklukkan kelompoknya. Tidak ada dendam di mata Ahmad, hanya keadilan dan belas kasih. Tindakan itu mengguncang hati Kujang, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, rasa hormat kepada musuh yang menang dengan hati. Para preman lain yang menyaksikan kejadian itu mulai tercerai-berai. Mereka yang sebelumnya menakut-nakuti pedagang dan sopir mulai mundur, ragu menghadapi sosok santri yang tenang namun penuh keberanian. Pelabuhan Merak, yang sebelumnya dipenuhi ketakutan dan intimidasi, kini perlahan terasa damai. Wajah para pedagang berubah dari ketakutan menjadi senyum lega, menyadari bahwa perubahan telah datang. Malam itu, Ahmad berdiri di dermaga, menatap laut yang luas di depannya. Angin malam membawa aroma garam dan kebebasan. Luka masa lalunya kini telah menjadi motivasi, dan keberanian yang ia tunjukkan menjadi pelajaran bagi banyak orang. Kujang, yang dulu dianggap tak terkalahkan, kini hanya bisa tersenyum pahit, menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari ketakutan, melainkan dari hati yang teguh dan berani menegakkan kebenaran. Sejak malam itu, Pelabuhan Merak perlahan berubah. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini digantikan oleh rasa aman. Pedagang berani membuka kios lebih awal, sopir truk dan nelayan kembali bekerja tanpa was-was. Nama Ahmad, santri dari Banten, mulai menjadi legenda di antara mereka. Ia bukan lagi sekadar pemuda biasa, tetapi simbol keberanian dan keadilan. Kujang, yang dulu menjadi penguasa wilayah itu, kini menunduk dengan rendah hati. Ia tak lagi menebar intimidasi, melainkan mulai menata hidupnya kembali. Beberapa anak buahnya memilih jalan yang sama, meninggalkan dunia gelap yang selama ini mereka jalani. Pelabuhan Merak, yang dulunya suram,
kini berangsur-angsur bersinar dengan harapan baru. Ahmad tidak pernah mencari ketenaran. Setelah memastikan semua orang aman, ia kembali ke pesantren dengan langkah tenang. Setiap langkahnya seolah membawa kedamaian yang menular. Para santri menyambutnya dengan senyum kagum, sementara Kiai Ma'ruf menatapnya penuh kebanggaan. "Kau telah menegakkan keadilan tanpa kehilangan hati," kata sang Kiai, suara lembut namun penuh makna. Di pesantren, Ahmad duduk di serambi musala, menatap langit senja yang membara. Ia teringat semua luka masa lalunya, kehilangan ayah, ketakutan ibunya, dan mimpi buruk yang menghantuinya. Semua itu kini berubah menjadi pelajaran berharga. Luka itu bukan untuk disesali, tetapi menjadi alasan mengapa ia berdiri tegak dan berani menghadapi ketidakadilan. Para pedagang dan sopir yang pernah dibantu Ahmad datang ke pesantren untuk mengucapkan terima kasih. Mereka membawa hadiah sederhana, buah-buahan, ikan segar, dan makanan tradisional Banten. Namun bagi Ahmad, hadiah itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah senyum lega dan rasa aman yang kini menghiasi wajah-wajah mereka. Ia menyadari, keberanian sejati adalah ketika seseorang mampu membuat orang lain merasa terlindungi. Kabar tentang keberanian Ahmad menyebar hingga ke daerah lain di Banten dan Lampung. Banyak pemuda terinspirasi olehnya, belajar bahwa keberanian dan kebijaksanaan bisa berjalan bersamaan. Ahmad tetap rendah hati, menyadari bahwa setiap langkahnya hanyalah awal dari perjalanan panjang menegakkan keadilan. Ia tahu, dunia tidak selalu adil, tetapi ia percaya bahwa satu hati yang berani bisa membuat perbedaan besar. Di malam yang tenang, Ahmad menatap bulan yang menggantung di langit. Angin laut membawa aroma garam yang menenangkan. Ia tersenyum, mengetahui bahwa pelabuhan Merak telah berubah. Dan lebih dari itu, ia memahami bahwa keberanian bukan tentang kekerasan atau dominasi, melainkan tentang menegakkan kebenaran, melindungi yang lemah, dan tetap rendah hati dalam setiap tindakan. Akhirnya, pelabuhan Merak bukan lagi simbol ketakutan, melainkan cahaya harapan. Ahmad, santri muda dari Banten, menjadi legenda hidup yang mengajarkan bahwa keberanian yang dibimbing oleh hati dan kebijaksanaan dapat mengubah dunia. Meski ia kembali ke pesantren, kisahnya terus bergema, menginspirasi generasi baru untuk berani melawan ketidakadilan tanpa kehilangan kemanusiaan mereka.